Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Apakah kalian masih menganggap Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah dua orang yang di dalam kepentingan politik berbeda? Saya bilang enggak. Pak Prabowo dan Jokowi itu adalah satu kesatuan di dalam kepentingan politik. Apa alasan saya? Ketika beliau ke Solo, beliau secara khusus duluan justru mendatangi Pak Jokowi ke rumah kediaman pribadi Pak Jokowi. Pak Prabowo justru menunjukkan secara simbolik kepada masyarakat, secara politik, hubungan beliau dan Pak Jokowi itu masih terjalin bagus. Jadi kita, masyarakat yang selama ini kritis, janganlah pernah berpikir dan berharap ketika Anda berjuang, penguasa hari ini akan mendukung Anda. Berjuanglah kita, tetaplah kita semangat, dan jangan pernah akan berharap penguasa hari ini akan berada di sisi Anda. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya hanya ingin membantah, banyak orang berspekulasi mengatakan, hubungan politik Pak Prabowo dan Jokowi sesungguhnya sudah tidak sejalan lagi. Anda harus partai super terbuka. Jadi apa PST sebenarnya namanya sekarang ya. Yang berlangsung di Solo hari Ahad malam 21 Juli mengaku terkejut dengan banyaknya kader PSI yang berada di kabinet. Padahal kata Presiden Prabowo, PSI merupakan partai yang ini partai kecil yang tidak lolos parliamentary threshold atau sering disebut ini partai gurem. Gitu, gimana ceritanya kok banyak sekali anggotanya di kabinet. Banyak itu karena jumlahnya lebih dari satu dan bahkan dibandingkan dengan partai-partai lain yang lolos parliamentary threshold, bahkan suaranya menjadi partai menengah itu ada yang sama, bahkan ini ada yang lebih banyak gitu dibandingkan partai-partai itu jumlah anggota atau jumlah kader PSI di kabinet. Prabowo menyatakan keterkejutannya itu atau keheranan, saya nggak tahu, atau sekedar bercandaan saja, ini ketika dia sedang mengabsen para pejabat tinggi negara yang ikut hadir dalam rombongannya. Ini banyak banget yang hadir ya, selain mereka dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai, tapi juga anggota-anggota kabinet itu hadir semua di Solo. Saya nggak ngerti apa urgensinya. Kemudian ada partai kecil, partai gurem seperti PSI sedang melakukan kongres, kemudian Prabowo memboyong para menteri di kabinetnya. Jadi seharusnya Pak Prabowo bukan hanya kaget banyaknya menteri yang ada di kabinet, juga dia harusnya kaget kenapa kok menterinya banyak yang berbondong-bondong ke Solo. Padahal kan katanya pemerintah sekarang sedang melakukan efisiensi. Ya, jangan terlalu banyak untuk hal-hal yang bersifat seremonial seperti ini. Gitu ya. Nah, ketika itu Presiden Prabowo sebelumnya menyapa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sekarang jabatannya apa ini? Anggota Dewan Pembina PSI ya, karena belum terpilih, belum ada susunan pengurus yang baru setelah anaknya Joko Widodo terpilih sebagai ketua umumnya. Dan kemudian Prabowo itu menyapa dua orang wakil menteri yang juga berasal dari PSI, yakni Giring Ganesa Jumario yang menjadi wakil menteri Budayaan, dan Isana Bagus Oka ini wakil menteri ya, wakil menteri kependudukan atau apa namanya, saya nggak hafal satu persatu ya karena ini banyak sekali. Wakil Menteri Kebudayaan, Saudara Giring Ganesha. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Angga Raka Prabowo. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Saudara Isyani Bagus Oka. Ini gimana sih, PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali. Belum ganti logo aja sudah pengaruhnya kayak begini. Gimana ganti logo itu? Para gubernur yang hadir, Gubernur Jawa Tengah, Saudara Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi,
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Saudara Taj Yasin Maimun. Wali Kota Solo, Saudara Respati Adi. Seluruh kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang hadir, terutama para kader PSI. Wakil Gubernur Papua Selatan, Saudara Paskalis Imadawa. Wakil Bupati Binjai, Saudara Hasanul Jihad. Wakil Bupati Tolikara, Saudara Yotam Wonda. Wakil Wali Kota Kota Malang, Saudara Ali Mutohirin. Wakil Wali Kota Madiun, Saudara Bagus Penuntun. Wali Kota Kupang, Saudara Christian Widodo. Boleh juga nih PSI ini. Bupati Sika, Saudara Juventus. Wakil Bupati Kupang, Saudara Aurum. Wakil Bupati Rote, Saudari Aprimoy Dudulusi. Saudara. Wakil Bupati Pegaf, Saudara Andi Salabai. Bupati Kepulauan Tanimbar, Saudara Riki Jauwerisa. Founder, pendiri PSI, Saudara Jeffrey Giovanni yang saya hormati, dan Mbak Grace Natali. Grace dulu hampir masuk Gerindra, tapi sudah nggak apa. Ingat nggak aku yang telepon dulu? Saya nggak clear betul ya kalau kan Pak Prabowo ini banyak bercanda. Dan ini apakah betul-betul terkejut, heran gitu, menyindir, atau ya sekedar dia mencairkan situasi, karena saya sebut tadi kan Pak Prabowo banyak bercandanya ini, karena bagaimana mungkin seorang Prabowo sebagai seorang presiden, dia yang menyusun kabinet itu, dan dia yang memilih orang dan menempatkan orang-orang itu duduk di kabinetnya sebagai posisi apa, itu kan adalah orang-orang pilihannya yang akan membantunya mengelola pemerintahan. Ini kan selalu dinyatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, apalagi wakil menteri, yang ada adalah visi dan misi seorang presiden. Jadi harusnya dia memilih orang itu ya secara sadar, bukan hanya secara sadar, tapi juga dia ngerti banget orang per orang itu dan kapasitasnya begitu. Lepas bahwa kemudian mereka ini merupakan orang-orang dari partai, karena itu sebagai sebuah konsekuensi. Nah, ya karena tadi itu kabinetnya disebut sebagai kabinet persatuan, semua kekuatan dia akomodasi di dalam pemerintahnya. Tapi bahwa kemudian ada partai gurem seperti PSI dan kemudian jumlah anggotanya banyak, itu saya kira sebenarnya sudah orang sudah lama mempersoalkan itu, mempertanyakan itu, dan kemudian orang mengkait-kaitkan ini ya karena kabinetnya Pak Prabowo memang tidak sepenuhnya disusun oleh Pak Prabowo, tapi justru yang lebih menentukan Pak Joko Widodo, presiden yang dia gantikan. Dan saya kira apa yang terjadi pada PSI itu, kenapa kemudian jumlah menterinya atau jumlah anggota kabinetnya itu lebih banyak atau banyak dibandingkan dengan partai-partai yang lebih besar pun, apalagi dibandingkan dengan partai-partai yang sama tidak lolos parliamentary threshold. Jadi kalau kemudian dia kaget atau setidaknya heran, apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin itu hanya jumlah kabinet loh ya. Di posisi-posisi lain sebagai komisaris dan sebagainya, PSI itu juga termasuk yang paling banyak menempatkan orang-orangnya ini. Dan selain menyapa para wakil menteri dan menteri di kabinetnya, kemudian Pak Prabowo itu juga menyapa Jeffrey Giovanni, ini founder dari PSI, dan juga Grace Natali yang pernah menjadi ketua umum PSI, yang sekarang ini dia juga menjadi komisaris di Mind ID.
Main ID ini perusahaan holding pertambangan. Ini juga ini perusahaan yang sangat gede lah ya. Jadi posisinya sangat prestisius dan juga tentu saja dengan imbalan yang sangat gede sebagai komisaris di Main ID. Nah, yang menarik ketika dia menyapa Grace Natali ini, kemudian dia menyampaikan bahwa Grace Natali itu katanya sesungguhnya pernah mau masuk Gerindra. Ini apakah benar seperti itu ya? Founder, pendiri PSI, Saudara Jeffrey Giovanni yang saya hormati, dan Mbak Grace Natali. Grace dulu hampir masuk Gerindra, tapi sudah nggak apa. Ingat nggak aku yang telepon dulu? Dulu. Yang justru publik ingat adalah ketika Grace Natali berseteru dengan Prabowo saat pada tahun 2019 ya, itu sebagai ketua umum dan PSI pada waktu itu memberikan kebohongan award terlebay begitu ya kepada Prabowo Subianto yang saat itu dia menjadi kompetitor dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan dua-duanya juga diberi award serupa dan termasuk salah satunya adalah anggota BPN Badan dan Pemenangan Nasional ya waktu itu namanya ya, ketika Prabowo itu berpasangan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Pada waktu itu seru sekali perseteruan di antara mereka sampai kemudian advokat cinta tanah air ini merupakan para advokat yang menjadi pendukung dari pasangan Prabowo Sandi itu melaporkan Grace Natali ini bersama dengan sekjennya Raja Juli Antoni, kemudian dua juru bicara PSI yang saya ingat salah satunya itu adalah Samara Mani, Dara Nasution atau tidak, salah satu yang saya ingat itu ke Barreskrim gitu karena dianggap itu menyebarkan kebohongan, fitnah dan juga menimbulkan keonaran. Pada waktu itu ramai sekali peristiwanya itu. Tapi kemudian kan kita tahu perseteruan itu mereda setelah Presiden Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk periode yang kedua dan secara mengejutkan Prabowo itu ditarik ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan melalui sebuah pertemuan politik di stasiun MRT di Lebak Bulus dan kemudian diakhiri dengan makan siang di Sate House di kawasan Senayan. Setelah Prabowo masuk kabinet, akhirnya Sandiaga Uno juga pasangan juga masuk kabinet dan kemudian mereka melebur dalam pemerintahannya Jokowi dan kemudian berlanjut pada Pilpres 2024 ketika akhirnya Prabowo berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka. Nah, proses inilah pada proses menjelang Pilpres 2024 itulah kemudian terjadi pertemuan antara Prabowo dengan PSI. Prabowo sempat mendatangi kantor PSI, kemudian mereka melupakan semuanya bahwa di masa lalu ini mereka sangat berseteru. Bahkan pada saat itu Raja Juli Antoni yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan itu sebagai Sekjen PSI dia menyebut bahwa Prabowo itu sebagai seorang calon presiden yang tidak kompeten. Jadi kalau konsisten dengan pernyataan itu berarti sebenarnya sekarang dia dipimpin oleh seorang yang tidak kompeten. Dan sebaliknya publik kemudian mengingatkan soal itu ya. Pernyataan Prabowo itu dengan bahwa dia pernah diberi penghargaan sebagai kebohongan terlebay gitu. Dan sekarang orang-orang yang memberikan penghargaan dia itu dia masuk kabinet menjadi pembantu-pembantunya. Apakah sebenarnya ada pesan tersirat dari Pak Prabowo sebenarnya untuk menyatakan bahwa ini figur dulu yang kamu nilai tidak kompeten sekarang jadi bosmu? Tapi sebaliknya juga jadi pertanyaan apakah Pak Prabowo juga mengisyaratkan bahwa kalian tidak berkompeten. Kita tidak tahu. Kita tidak mengadili apa yang tersirat tapi hanya yang tersurat bahwa Pak Prabowo mengaku terkejut. Itu yang kita agak heran dan ya sekali lagi itu berarti mengkonfirmasi bahwa mereka-mereka ini masuk di kabinet bukan berdasarkan dari kompetensi mereka, tetapi lebih karena ya positioning atau posisi tawar dari Jokowi yang sangat kuat. Sementara PSI itu adalah partainya Jokowi yang pada waktu itu mengusung Jokowisme. Kalau sekarang jelas dengan Kongres PSI yang di-rebrand menjadi Partai Gajah Merah itu dan kemudian putra Joko Widodo dipilih kembali yakni Kaisang Pangarep sebagai ketua umumnya dan Joko Widodo juga berjanji akan all out untuk membesarkan PSI. Ya ini akan makin kuat posisi dari PSI manakala posisi tawarnya
Joko Widodo terhadap Pak Prabowo itu masih tetap kuat seperti sekarang ini. Nah, sebagai bahan perbandingan bagaimana besarnya atau banyaknya lah, jangan terlalu besarnya, banyaknya anggota kabinet PSI di eh, kabinetnya Presiden Prabowo Subianto itu, karena sebagai partai yang tidak lolos parliamentary threshold, mereka punya 3 orang menteri, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kemudian Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, dan Isana Bagusoka yang jadi Wakil Menteri Kependudukan ya, seingat saya seperti itu. Dan ini tentu saja kalau dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada berada di kabinet, kita sebut misalkan partai PKB misalnya, itu jumlahnya sama. Bahkan sebenarnya kalau ditelusuri PKB kan sekarang punya 1 orang menteri, yakni Menko Muhaimin Iskandar, dan 1 orang menteri lainnya Abdul Karding ini untuk urusan pekerja migran, dan satu lagi adalah Faisal Reza gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat posisinya Abdul Karding ini bukan kalau seperti pernah Cak Imin bercanda, dia bukan faksi PKB sesungguhnya, dia faksi PKB yang orangnya Jokowi juga. Jadi itu, jadi lebih ini tetap aja lebih banyak PSI, karena misalnya dibandingkan dengan partai yang lain, misalnya PKS yang hanya punya 1 orang menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja Yasir Lim. Tapi memang perlu dicatat bahwa PKS dan PKB ini kan Pak ini mereka baru bergabung dengan koalisinya Prabowo ini setelah Pilpres selesai. Karena mereka kan sebelumnya itu menjadi pendukung dari Anies Baswedan bersama dengan termasuk Nasdem. Tapi Nasdem tidak menempatkan orang-orangnya. Tapi kalau dibandingkan dengan partai-partai lain yang sejak awal mendukung Prabowo Gibran, misalnya seperti Partai Gelora, Partai PBB, kemudian ada Partai Prima dan sebagainya, jumlah mereka, menteri mereka itu lebih lebih banyak, atau anggota kabinetnya lebih banyak. PBB itu sesungguhnya malah nggak dapat sama sekali posisi menteri, karena Yusril Iza Mahendra yang sekarang menjadi Menko Hukum dan Pemasyarakatan dan Imigrasi, kan dia sudah menyatakan keluar dari PBB. Jadi dengan begitu dia tidak bisa disebut sebagai representasi dari PBB. Dengan begitu PBB tidak punya representasi anggota di kabinet. Sementara Partai Gelora misalnya itu hanya dapat 2 jatah wamen, tidak ada menterinya, yakni ketua umumnya Anies Mata menjadi Wamenlu, dan kemudian wakil ketua umumnya yakni Fahri Hamzah menjadi wakil menteri perumahan. Selain itu yang juga dapat jatah 1 orang wamen itulah Partai Prima. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa memang PSI ini cukup spesial di kabinetnya Pak Prabowo, dan saya kira itu tidak bisa lepas dari peran atau posisi tawar dari Joko Widodo sebagai presiden yang memenangkan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Jadi saya kira kita mungkin bisa saja menafsirkan berbeda-beda, apakah tadi itu hanya sekedar bercanda Pak Prabowo, atau itu betul-betul dia yang mengaku terkejut, atau sebenarnya ini adalah alam bawah sadar Pak Prabowo yang dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya banyak sekali orang-orang Jokowi yang ada di sekitarnya, dan begitu dia mengabsen satu persatu dia menjadi terkejut karena ternyata kok banyak juga ini orang-orangnya Jokowi. Jadi jangan dilihat hanya PSI-nya, tapi ini adalah dilihat Jokowinya. Dan sebenarnya kalau kita sebut orangnya Jokowi di luar